Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Cordova. Rekan terapis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita pengen bikin ini ya, tutorial tentang terapi kompres adem panas ya. Adem panas yang dikompres mana, adem panasnya apa ya. Yang dikompresnya itu bagian kepala. Kenapa bagian kepala? Kita tujuannya adalah untuk melembabkan ya, untuk melembabkan areal kepala. Nah ini untuk kasus-kasus yang sumber penyakitnya ada di kepala atau gejalanya ada di kepala ya. Misalnya kalau sumber penyakitnya ada di kepala itu kan salah satunya adalah gangguan iskemik. Apa itu iskemik? Salah satu daripada stroke ya. Stroke itu ada dua, ada iskemik, ada hemoragik. Yang bagus untuk diterapi kompres kepala adalah yang berhubungan dengan sumbatan, yaitu kasus stroke iskemik. Nanti kita praktekkan di sini bagaimana cara mengompresnya ya. Jadi teknik pengompresan kepala yang benar itu bagaimana, yang selama ini kita praktekkan di Cordova, dan itu alhamdulillah banyak testimoni dari pasien-pasien yang merasakan hasilnya setelah diterapi kompres kepala. Selain gangguan iskemik ya, selain gangguan sumbatan, juga ada gangguan gejala-gejala yang lain seperti migrain, vertigo, kemudian hipertensi, kemudian hipotensi juga bisa. Hipertensi juga bisa. Itu untuk melakukan terapi kompres kepala. Nah ini nanti peralatannya apa saja? Kita peralatannya menggunakan dua media ya di sana. Media itu ada media air dingin dan media air panas. Nah, air panas ini harus itu seperti itu, menguap ya. Harus dalam keadaan mendidih. Jadi si alatnya itu masih dimasukkan ke listrik, kemudian kita on-kan. Jadi harus dalam keadaan airnya itu panas, mendidih. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan kelembaban. Lembab di dalam ruangan yang ada dalam kepala. Ketika lembab, maka sumbatan yang kering akan menjadi cair. Ketika cair, dia akan terdorong. Dan itu ya hasil daripada semua terapi-terapi untuk orang stroke iskemik, itu hasil semuanya bagus setelah kita terapi dengan kompres. Caranya bagaimana? Karena ini areal kepala ya, kulit yang di areal kepala yang tumbuh rambut itu beda dengan kulit yang tidak tumbuh rambut. Nah, ketika yang tumbuh rambut ini, ketika dia menggunakan air panas, dia akan kuat. Tapi kalau untuk areal-areal yang tidak tumbuh rambut, maka dia ketika kena air panas, maka dia akan melepuh atau matang. Caranya bagaimana? agar yang di atas ini walaupun kuat tapi tidak luka, adalah kita dinginkan dengan air dingin ya. Dinginkan dengan air dingin, kemudian setelah dingin dibasahkan semuanya, setelah dingin masuk, baru kita gunakan air yang mendidih tadi. Caranya bagaimana? Caranya adalah tidak ditempelkan terlalu lama ya, tapi kita tempelkan sampai hangatnya masuk baru lepas. Hangat masuk baru lepas, tapi sudah didinginkan terlebih dahulu, dan itu berulang-ulang. Dan nanti titiknya yang mana saja? Seluruh yang di kepala ini adalah titiknya. Yang seluruh yang keluar rambut ini adalah titiknya. Tapi untuk yang iskemik, kasus iskemik, ketika stroke-nya sebelah kiri, maka maksimalkan yang atas telinga bagian kanan. Dan begitu juga kebalikannya. Ketika yang stroke-nya sebelah kanan, maka yang dimaksimalkan adalah titik di kepala di atas telinga kiri, kebalikannya. Dan ketika gangguan mata, gangguan optikal, maka maksimalkan kepala bagian belakang ya. Untuk migrain ya, kalau untuk migrain, ketika sakitnya ada di sebelah kanan, maka yang maksimalkan untuk dikompresnya ada di sebelah kiri ya. Kenapa? Nanti ada penjelasan masalah migrain itu sendiri, kawan-kawan saya jelaskan. Nah, ini prakteknya coba praktekkan Pak Ian. Ini terapis kita ya di Cordova. Caranya gini, saya pinjam dulu. Gulungan ini ya, ini gulungan handuk. Gulungan handuk itu pertama tidak boleh terlalu keras, dia harus senyum. Dia harus senyum. Jadi cara menggulungnya itu tidak boleh kencang, tapi dia harus lembek.
Jadi ketika air diserapkan ke dalam ini, dia akan menyimpan air. Tapi kalau terlalu kencang, maka air tidak akan masuk, tidak akan tersimpan. Dan terutama yang panas ya, terutama yang panas itu harus nyew. Jadi dia bisa menyimpan panas lebih lama. Tapi kalau terlalu keras, maka tidak akan menyimpan panas lama. Dan bahkan ketika kita kompres seperti ini, tidak akan menyerap ke dalam kalau terlalu keras. Tapi kalau kalau dia fleksibel, lembek, maka dia akan masuk ke dalam. Ya, coba praktekkan sekarang. Nah, ini air dingin dulu ya. Coba ini air dingin dulu. Basahkan. Masukin dulu ke air dinginnya. Nah, cara membasahannya semuanya. Nanti semua areal kepala itu harus basah semuanya dengan air dingin dulu. Jadi nanti ketika air panasnya ditempelkan tidak langsung sakit. Sakitnya kapan? Ketika sudah berulang-ulang. Ketika sudah mengkompres berulang-ulang baru rasa sakit. Jadi kalau baru menempel langsung sakit itu biasanya ada yang salah. Ya. Jadi dibasahkan terlebih dahulu. Basahkan terlebih dahulu sampai ke sela-selanya gitu. Gitu. Nah, gitu. Sampai ke sela-selanya. Sampai basah semuanya. Ya kalau udah basah semuanya baru tinggal tempelkan yang hangat. Itu pun harus berbolak-balik, jadi gantian panas, dingin, panasin, dinginkan, panasin, dinginkan, panasin, dinginkan gitu. Bergantian. Ini tekniknya nanti aja ada yang ini didinginkan semuanya baru dipanasin. Ada yang langsung dingin, truk, panas masuk, truk gitu, gantian. Ada tekniknya nanti macam-macam tekniknya. Nah, ini kita keluarkan yang panasnya tuh, seperti itu. Ini karena apa? Jadi air mendidih, kita juga tangannya pakai sarung tangan khusus ya, sarung tangan anti panas. Yaitu biasanya dijual untuk yang apa? Memegang alat open itu. Sarung tangan open kalau kita belinya. Itu biasanya antara sekitar 75-85an lah. Nah, ini yang panasnya aja. Ini keluar asap ya. Coba shot di sini, shot. Nah, ini panasnya, oke, kita masukkan. Coba nanti kalau ada reaksi biasanya kan wajahnya agak berubah. Tik, gitu, tik, gitu. Tuh lihat wajahnya. Seperti itu. Nah, jadi cara mengulanginya adalah jadi satu titik diulang-ulang sampai wajah tik baru dirubah lagi. Gitu. Pindahkan tempatnya kalau ketika sudah ada reaksi panas. Kan dia biasanya melawan. Wajahnya tuh kalau udah wajahnya gitu, berarti pindahkan ke titiknya. Teorinya tadi kalau iskemiknya, kalau stroke-nya sebelah kiri berarti maksimalkan sebelah kanan. Kalau stroke-nya sebelah kanan berarti maksimalkan sebelah kiri. Terutama kalau tangan masih kaku, jari masih kaku ini di bagian depannya. Kalau kaki yang masih kaku di bagian atasnya. Gitu. Oke, kalau optikal di belakangnya. Ulangi lagi ya. Itu sampai anget masuk baru dipindahkan. Jadi kalau anget belum masuk masih ditempel itu aja. Biasanya pasien akan lawan tuh kan, geser dia kepalanya. Kalau kepala geser kita pindahkan. Nah itu hampir mirip seperti itu semuanya. Poin intinya kan harus dibasahkan dingin dulu baru diangetkan, dan angetnya itu bukan ditempel lama, tapi dia hanya tekan untuk menstimulasi saraf yang ada di kepala dan melembabkan ruangan di dalam kepala, sehingga sumbatan apapun yang sekering apapun dia akan lembab dan akan mencair. Ketika sudah mencair dia akan terdorong oleh aliran darah ya. Nah ini diulang-ulang, misalnya terapinya seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali itu bagus ya, terutama yang baru-baru stroke. Kita biasanya kalau yang stroke-nya baru itu penanganannya seminggu full untuk terapi kompres panas dingin. Dan ini banyak diaplikasikan untuk penyakit-penyakit terutama yang berhubungan dengan saraf. Salam sehat dari Cordova, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipraktekkan.